Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mulia Guru Besar kita Abah beserta keluarga, wabil khusus Muwahidah, mudah-mudahan beliau beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan rezeki. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran jarak jauh. Namun pada pembelajaran kali ini kita coba dialog dengan salah satu ustadz kita yang senantiasa beliau membimbing kita selama ini di dalam pembelajaran fikih, yaitu beliau adalah Ustadz Saifuddin. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Ustadz sudah sampai mana pembelajaran dengan siswa-siswa di SMA Al Sinuriman? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pembelajaran itu sesuai dengan tingkatan kelas ya. Kalau di kelas 1 pembelajarannya sudah sampai di pasal tentang wudu. Kalau kelas 2 itu pembahasan sampai tentang kitab usul, pasal tentang usul tentang dalil. Kalau kelas 12? Kelas 12 itu dipegang oleh Ustaz. Oh iya. Jadi sejauh ini kalian sudah belajar dengan Ustaz Saifuddin sampai materi-materi yang sudah beliau sampaikan. Saya kira tentunya dari materi-materi tersebut mungkin barangkali yakin mungkin ada hal yang memang kalian para siswa-siswi SMA Al Sinuriman ingin sedikit ada yang mau dipertanyakan memang mungkin, namun karena memang keadaannya jadi kita belum bisa bertanya. Namun pada sesi ini kami mencoba pembelajaran seperti halnya biasa, namun kita akan selingi dengan dialog interaktif terkait pembahasan materi-materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari. Gimana Ustaz? Sudah siap Ustaz? Insyaallah. Alhamdulillah Ustaz sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Namun untuk pembelajaran kali ini itu untuk para siswa dan siswi SMA Al Sinuriman untuk semua jenjang kelas Ustaz ya. Mulai dari kelas 10, 11, dan 12 dalam materi pelajaran yang sama, itu pelajaran fikih. Di sini Ustaz akan menyampaikan beberapa materi, nanti akan disampaikan Ustaz dengan pedoman kitab yang sudah ditentukan seperti biasa. Namun setelah itu kita coba dialog interaktif karena memang ada juga masukan-masukan pertanyaan-pertanyaan memang belum masih ditampung. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Oke, untuk lebih singkatnya, lebih jelasnya kita berikan waktu sepenuhnya kepada Yang Mulia Al-Ustaz Saifuddin MAG. Beliau selaku guru fikih maksudnya dalam dipelajari di sekolah SMA Al Sinuriman. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita dalam kajian ilmu fikih. Pada kesempatan ini kita akan membahas masih seputar tentang wudu, tentang wudu. Silakan untuk para siswa dan mungkin netizen yang menonton, kita mengacu kepada kitab Fathul Qarib ya. Sebelumnya kita akan membacakan dulu teksnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu 'inda ghuslil wajhi wa ghuslil wajhi wa ghuslil yadaini ila al-mirfaqaini wa maslil ba'di ras wa ghuslil rijlaini ila al-ka'bain wa tartib ala ma dzakarnahu. Pasal ini tentang fardu wudu atau rukun-rukun dalam berwudu. Untuk kita sebagai muslim yang
selalu melakukan ibadat-ibadat yang memerlukan syarat untuk suci dari hadas, yaitu kita hendaklah memahami tentang wudhu. Rukun wudhu ini adalah hal-hal yang memang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan dalam berwudhu. Imam Abi Suja menyampaikan di dalam kitabnya an-niyatu inda ghusl wajh, yang pertama yaitu ada niat. Niat itu sebagaimana dalam kitab-kitab fikih lainnya dijelaskan bahwa niat itu di dalam hati dan selalunya indah fi'lil ibadah, yaitu ketika melakukan ibadah. Kalau di sini wudu berarti ketika melakukan wudu, karena ibadahnya muqtaranan ya bi fi'lihi, selalu bersamaan dengan wudu. Itu yang pertama ya, niat. Jadi ketika air itu sampai di muka, yang basuhan pertama di wajah, itulah niat diungkapkan di dalam hati. Kalau di lisan itu talafut itu hanya sunat saja. Nawaitul wudu'a li rabbi. Jadi ketika air sampai di muka, ungkapkan dalam hati nawaitul wudu'a li rabbil hadasi atau listibahatus sholat. Seperti itu. Jadi ketika air sampai di muka belum digerakkan dalam hati berniat, maka tidak sah. Ataupun dia niat duluan baru air sampai di muka. Jadi dalam mazhab fikih Imam Syafi'i itu tidak sah seperti itu. Jadi harus karonan berbarengan. Yang kedua yaitu rukun wudu adalah waslul wajhi. Waslul wajhi ketika mencuci muka. Ini mencuci muka. Batasan muka yaitu dari tumbuh rambut di atas ini mana bitisar sampai zakon. Kalau sampingnya dari mulai ujung telinga kiri kanan ke ujung telinga kiri. Yang ketiga, rukun wudu yang ketiga yaitu ghuslul yadaini, mencuci kedua tangan sampai sikut di sini. Jadi jangan sampai kurang ya. Kalaupun lebih boleh, itu sunat hukumnya. Asal jangan melebihi sampai bahu, hukumnya makruh walaupun airnya banyak dan mencukupi. Yang berikutnya yang keempat, mashu ba'dir ras, yaitu mengusap sebagian rambut yang ada di kepala. Dalam mazhab kita, mazhab fikih Imam Syafi'i, yaitu sebagian saja. Bahkan dijelaskan lagi, walaupun 3 helai sudah sah, yang penting sampai kepada kulit, artinya kepada awal permukaan tumbuhnya rambut. Itu pun yang ada di sekitar kepala, gitu. Ketika rambut panjang, maka tidak boleh, tidak sah mencuci yang di luar kepala, gitu. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu mengusap sebagian rambut yang ada di kepala. Bagaimana ketika dia tidak ada rambut, ya hanya dilakukan pengusapan saja. Misalnya tidak tumbuh-tumbuh rambutnya ya. Yang berikutnya wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Itu yang rukun. Boleh dilebihkan sampai betis, itu hukumnya sunnah. Dan yang terakhir adalah wa tartibu ala ma zakarnahu, yaitu berurutan dalam melakukan berwudu dari apa yang sudah dijelaskan tadi di awal. Jadi dari mulai mencuci muka, kemudian cuci kedua tangan sampai sikut, mengusap rambut kepala, dan mencuci kaki sampai kedua mata kaki, itu berurutan. Tidak boleh didahulukan yang tidak di awal, seperti kepala dulu baru muka, atau kaki dulu baru tangan, gitu ya. Cuci kaki dulu baru cuci tangan, itu tidak tertib namanya. Nah itulah rukun-rukun wudu yang perlu kita ketahui sebelum melaksanakan wudu, supaya kita bisa memenuhi ketentuan-ketentuan syarat-syarat wudu yang itu nanti akan dibahas berikutnya. Itu saja mungkin. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas materi sampaikan
itu tentang babul wudu saja. Memang kalau kita lihat memang babul wudu ini memang bab yang dasar. Namun kadang karena sangat dasar ini banyak orang yang tidak memperhatikan daripada tata cara wudu yang baik menurut agama, apalagi kita khusus mazhab Imam Syafi'i seperti mana dan bagaimana. Terlebih kan memang wudu itu kan sering kita lakukan Ustaz ya. Bayangkan kalau kita satu hari aja yang wajib aja berapa? 5 Ustaz ya. Belum lagi yang sunat, yang rawatib. Kalau dikalikan itu berapa kali kita sholat sunat. Tentu mungkin wudu kita kan beda dengan wudu Imam Syafi'i Ustaz ya. Atau yang kita kenal dengan yang lain. Kalau mereka wudu isya dengan sholat subuh itu kan luar biasa. Kalau kita kan maghrib wudu, isya udah batal aja kan seperti itu Ustaz ya. Artinya kita sering banyak wudu seperti itu. Bahkan selain untuk sholat memang sangat disunahkan untuk hal-hal yang lain. Sebab itu mungkin kita akan diskusikan lebih dalam lagi bagaimana sih wudu yang harus sebenarnya dilakukan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Saifuddin dengan beberapa rukun dan lain sebagainya. Tata cara pun sudah jelas tadi ya. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk ya. Yang kemarin masuk ya. Saya coba menanyakan ya, pertanyaan-pertanyaan dari para siswa dan siswi. Oke. Tentang wudu. Di zaman sekarang kan kita mungkin bahasanya sudah 4.0 eranya saja, sudah semua serba digital. Nah, mulai dari hal yang urusan dapur sampai urusan kantor semuanya udah digital sekarang seperti itu. Artinya kita di dalam era ini kita dimudahkan dengan era digital. Oleh sebab itu, namun kadang hal-hal seperti ini kadang kita membiaskan kita terhadap syariat yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ustaz kita. Oleh sebab itu di sini ada beberapa pertanyaan, diantaranya, Ustaz, bagaimana nih hukum berwudu dengan air mineral? Kan sekarang banyak dijual-jual di pasar-pasar, di toko-toko kan, berbagai macam merek mulai dari A sampai Z. Tak terbilang itu bilangan macam-macam merek. Oleh sebab itu bagaimana Ustaz pandangan Ustaz tentang hukum berwudu dengan air mineral? Terus kalau memang boleh, seperti apa dijelaskan biar nanti para siswa-siswa bisa lebih memahami dengan baik dan benar. Mungkin memang satu waktu kita memang di dalam keadaan kepepet, ya kan? Pasti kita seperti dalam perjalanan pasti mungkin ada kalanya tidak ada air yang harus kita menggunakan ini tadi. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih. Cukup bagus pertanyaannya. Yang harus memutar otak nih. Ya kita kalau lihat memang begitu ya. Karena sekarang itu banyak kondisi-kondisi yang memungkinkan kepada kita untuk pasti terjadi hal itu. Untuk berwudu dengan air mineral ya. Sebenarnya kita pembahasan pertama tadi itu berwudu dengan air minum dulu nih yang dibahas ya. Bagaimana air minum itu kalau digunakan untuk berwudu gitu. Kalau dalam fikih-fikih selalu dibahas hukumnya nih, harus digaris bawahi, minum berwudu dengan air minum itu hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena kalau dilihat dari ilat air untuk minum kalau dipakai untuk berwudu nanti bagaimana untuk minum lagi kan begitu. Kalau minum kan nggak ada solusi kan. Nggak bisa orang minum pakai tanah gitu. Kalau wudu bisa ada solusi kalau tidak pakai air. Seperti itu. Itu untuk menggunakan atau berwudu dengan menggunakan air minum. Gitu. Sekarang air mineral. Kalau untuk bahasan air minumnya sendiri seperti itu, kita lihat darurat atau tidaknya ya. Sebelum nanti kita akan kesahan atau tidak air mineral itu dipakai berwudu ya, kita bahas air minumnya dulu. Ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita masih banyaklah air untuk kita minum selain air mineral yang ada gitu ya, atau kita punya air mineralnya banyak ya, stoknya banyak, untuk berwudu yang lain tidak ada kecuali air mineral, maka boleh menggunakan air minum itu untuk berwudu. Satu itu ya. Yang kedua, bagaimana air minum mineral itu bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci istilahnya. Karena tentu air mineral itu air yang suci dan mensucikan. Ini dalam tanda kutip ini, jika tidak menggunakan hal-hal yang bisa merubah bentuk air gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang dicampurkan yang bisa merubah bentuk air gitu,
merubah namanya, itu kan air mineral ya. Jadi mineralnya berarti ada campuran atau tidak kan, ya, seperti itu. Jadi kita harus teliti dulu. Kalau kita misalnya tanpa penelitian kita nggak tahu ini tidak ada bahan campuran, itu boleh saja. Kalau kita sudah tahu memang itu ada campuran yang akan merubah nama air, maka tidak boleh, karena itu berarti airnya berubah menjadi air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, atau tohir bukan tohir, suci tapi tidak mensucikan, seperti itu. Itu air mineral ya. Jadi dilihat latar belakangnya saja, air itu ada campuran atau tidak yang akan merubah nama air, ya, seperti itu. Berarti kita kalau berwudu dengan air minum itu dasarnya makruh saja. Iya, kalau misalnya dasar awal ya. Dasar awal. Namun boleh digunakan air untuk berwudu, air mineral boleh ya, seperti itu. Ya, jika itu kan dalam kutip kan. Jika air mineral tersebut tidak ada campuran sesuatu yang akan merubah nama air asal-asalnya. Iya. Seperti itu. Jadi memang airnya itu dengan prinsip tahir mutahhir, Iya, suci mensucikan iya. gitu mungkin ya. Iya. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan Ustaz nih. Bagaimana bersuci dengan menggunakan air yang dalam melalui proses penyulingan? Mungkin kalau di kampung mungkin air masih jernih ya. Kita bisa masih banyak sumber air karena memang masih banyak pohon-pohon. Tapi kalau mungkin di kota mungkin memang jangankan lahan, untuk depan rumah aja nggak ada istilah kata halaman. Artinya mungkin sangat terbatas sekali karena memang penduduk pemukiman padat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu bagaimana menyikapi hal yang memang ketika seseorang itu berwudu dengan air yang prosesnya penyulingan. Kan kalau kita pahami kan penyulingan itu kan bahasanya air yang dari tidak bersih saja, iya. dari air yang sudah digunakan namun proses bersih nih saja, Iya, seperti iya. itu. Oke, mungkin seperti apa Ustaz lebih baik untuk hal itu? Iya. Kita kalau kita lihat latar belakangnya ya, penyulingan itu kan memang air yang keruh atau yang najis mungkin bahkan ya, karena biasanya kan dia air piteng, air limbah gitu kan, semuanya disatukan lalu dilakukanlah proses penyulingan ini. Bahkan dari informasi-informasi yang beredar itu proses penyulingan itu biasanya dilakukan bahkan bertahap-tahap begitu ya, tahap ke-1, ke-2, ke-3, bahkan 9 tahap sehingga hasilnya itu memang betul-betul jernih, bersih gitu, bahkan dicium pun tidak ada bau, tidak ada apa gitu, sudah seperti air normal saja gitu. Nah, terkait hal ini Abah itu pernah menyampaikan ya, Al-Alim Al-Amah Al-Filah Habib Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim, beliau pernah menyampaikan ketika air limbah lah atau air misalnya dari besi atau apa, kemudian air keruh itu disuling ya, lakukan penyaringan sampai membentuk air menghasilkan air yang bersih gitu. Itu Abah menyampaikan itu menjadi suci, boleh, jadi boleh dilakukan, boleh. Jadi artinya bersuci dengan air yang hasil sulingan itu suci. Kita kalau melihat usul fikih, ya sesuatu kan dilihat dari asalnya ya. Memang dia asalnya itu kan asalnya bersih ya, jernih gitu. Cuman karena udah bercampur dengan najis, dengan maaf saja kotoran, dengan sampah, dengan apapun gitu, akhirnya dia menjadi keruh, menjadi limbah gitu. Kemudian dilakukanlah penyaringan itu, jadi yang asalnya air kembali ke air murni, kemudian campurannya tersisihkan lagi. Nah, seperti itu. Itu kalau melihat usul seperti itu, maka air itu berwujud kepada bersih, kepada suci lagi gitu. Itulah yang pernah Abah sampaikan. Jadi boleh melakukan bersuci dengan air hasil sulingan, seperti itu. Jadi boleh kita gunakan saja. Mungkin kalau dalam kaidah usul ini ada selubak makan saja. Seperti itu. Jadi intinya boleh kita gunakan air memang yang sudah melalui proses penyulingan. Karena memang awalnya air jernih dia. Cuma ketika bercampur kembali ke awal lagi, seperti itu saja. Ya.
Kemudian ada lagi pertanyaan yang enggak kalah menarik saja. Karena kita sekarang kan masih keadaan pandemi ya. Sudah beberapa bulan ini, bahkan update info terakhir kan makin marak lagi pandemi, makin melonjak lagi. Oleh sebab itu di sini ada pertanyaan terkait seseorang yang terkena dampak daripada virus corona ini, COVID-19 ini. Itu bagaimana dengan pasien tadi? Apakah dia harus berwudu? Kan kalau kita lihat secara medis kan memang mereka harus isolasi, harus memang sendiri, tidak ada kecuali petugas medis seperti saya. Bagaimana menyikapi hal itu bagi orang yang memang ketika itu dia terkena hal seperti itu? Memang Islam itu sangat luar biasa ya kelengkapannya, artinya dalam segala hal itu memang dijelaskan. Cuman kadang-kadang kan dalam kita menggalinya atau kepada dasarnya itu kurang saja gitu kan. Dalam terkait hal ini Islam sudah memberikan solusi sebenarnya. Ketika ada permasalahan yang menimpa gitu, yang ibadah awalnya harus tentukan secara tertentu sesuai syariat agama seperti ini, kemudian diberikanlah syariat agama ketentuan yang lain gitu untuk melakukan itu. Seperti contoh ya, ketika dia mampu berwudu dengan air, maka bolehlah lakukan dia berwudu dengan diganti wudu itu dengan tayamum. Itu kan solusi juga kan, sesuai dari agama. Sama halnya seperti ini, ketika dia pandemi, kita lihat misalnya orang yang terdampak terkena ya si pasien ini dengan corona, urusan dengan air itu ada masalah atau tidak kan ya? Ketika dia tidak ada masalah, lakukan saja dengan berwudu ya. Sekarang yang jadi bermasalahnya itu apakah dia mampu melakukan itu atau tidak kan gitu. Ketika dia mampu lakukan itu, ketika dia tidak mampu, maka agama sudah memberikan solusi-solusi yang lain, lakukan dengan di luar itu. Artinya apa? Ya seperti melakukan bertayamum atau apapun gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu kan, ketika ada darurat maka kesulitan itu memang harus dihilangkan. Demikianlah pembahasan tentang wudhu yang baru saja disampaikan oleh Ustaz Saifuddin. Beliau sudah menyampaikan dengan jelas bagaimana tata cara wudhu yang baik, dan beliau pun sudah menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang barusan kita dialogkan bersama beliau. Mudah-mudahan pada pertemuan yang selanjutnya kita bisa berdialog lebih menarik lagi dengan tema-tema yang teraktual. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian para siswa-siswi senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti mana biasanya. Lebih susah ya, bisa mengisi materi terus. Insyaallah. Terima kasih banyak. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.